Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rika Purnamasari, NPM 19721057, bersama kelima rekan saya dari kelompok 2 mata kuliah Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah, kelas B, Produksi Tanaman Perkebunan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa PowerPoint yang berjudul Pemanenan dan Pasca Panen pada Kopi Arabica. Moderator akan mengenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama, Rika Purnamasari. Pemateri kedua ada Sisi Nur Hasanah. Pemateri ketiga, MG Fani. Pemateri keempat, Raka Bina Ramadan. Pemateri kelima ada M. Bakti Setiawan. Pemateri keenam ada Riki Darmawan. Pemanenan pada tanaman kopi Arabica. Umur kopi saat panen 2,5 sampai 3 tahun. Buah masak ditandai dengan perbuahan warna pada buah. Kopi harus dengan keadaan penuh masak agar pendapatan kopi yang bermutu tinggi. Kopi robusta memerlukan waktu 8 sampai 11 bulan sejak dari kuncup sampai matang. Sedangkan kopi Arabica 6 sampai 8 bulan. Saat panen, dahan digerakkan dengan menggunakan tangan sehingga buah-buah jatuh ke dalam sebuah keranjang atau pada kain terpal yang dibentangkan di bawah pohon. Terdapat pemanenan secara alami, yaitu seperti yang terjadi pada kopi luwak. Luwak akan memilih buah kopi yang betul-betul masak sebagai makanannya. Dalam proses pencernaannya, biji kopi yang dilindungi kulit keras tidak tercerna yang akan keluar bersama kotoran luwak. Kopi luwak banyak dijual di luar negeri. Pasca panen pada kopi Arabica, pengolahan cara basah dan semi basah. Tahapan pengolahan kopi cara basah yaitu panen pilih, pengupasan kulit biji HS, sortasi biji kering, pengeringan, pencucian, fermentasi, pengupasan kulit buah merah, sortasi buah, pengemasan, dan penyimpanan. Tahapan pengolahan kopi semi basah yaitu panen pilih, sortasi buah, pengupasan kulit buah merah, fermentasi dan pencucian lendir, penjemuran 1-2 hari, KA kurang lebih 40%, pengupasan kulit cangkang, penjemuran biji sampai KA 11-13%, sortasi dan pengemasan. Penyimpanan dan pengundangan basis usaha kopi rakyat umumnya terdiri atas kebun-kebun kecil dengan luas area rata-rata petani sekitar 0,5 sampai 2 hektar. Pengolahan hasil panen dilakukan secara berkelompok untuk buah kopi petik merah dan pengolahan kering untuk buah campuran kopi merah. Tahapan pengolahan yang diusulkan adalah pengolahan semi basah, karena kebutuhan air untuk pengolahan ini lebih sedikit dibanding dengan pengolahan basah secara penuh. Sortasi kopi. Sortasi kopi atau pemilihan biji kopi dimaksudkan untuk memisahkan biji yang masak dan bernas serta seragam dari buah yang cacat atau pecah, kurang seragam dan terserang hama penyakit. Untuk pembersihan dari ranting, daun atau kerikil dan lain sebagainya. Buah kopi masa hasil panen disortasi secara teliti untuk memisahkan buah superior, masak, bernas, dan berseragam dari buah inferior, cacat hitam, pecah, berlubang, dan terserang penyakit. Pengupasan kulit kopi. Sebelumnya dikupas sebaiknya biji kopi dibilih berdasarkan ukuran. Proses pengolahan basah atau semi basah diawali dengan pengupasan kulit buah dengan mesin pengupas pulper tipe silinder untuk kemudian menghasilkan kopi HS, yaitu kopi yang masih yang terbungkus kulit tanduk. Pengupasan kulit buah berlangsung di antara permukaan silinder yang berputar, rotor, dan permukaan pisau yang diam, stator. Silinder digerakkan oleh sebuah motor bakar atau sebuah motor diesel, mesin pengupas tipe kecil dengan kapasitas 200-300 kg. Buah kopi per jam digerakkan dengan motor mesin 5 PK. Pengupasan buah kopi umumnya dilakukan dengan penyemprotan air ke dalam silinder bersama dengan buah yang akan dikupas. Penggunaannya sebaiknya diatur sehemat mungkin, disesuaikan dengan ketersediaan air dan mutu hasil. Fermentasi biji kopi. Fermentasi diperlukan untuk menyingkirkan lapisan
lendir pada kulit tanduk kopi untuk mengurangi rasa pahit dan mempertahankan citra rasa kopi. Fermentasi juga bertujuan untuk mengurangi rasa pahit dan mendorong terbentuknya kesan mild pada citra rasa sesungguhnya. Prinsip fermentasi adalah alami dan dibantu oleh oksigen dari udara. Fermentasi dapat dilakukan secara basah dan secara kering. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa lendir hasil fermentasi yang masih menempel pada kulit tanduk. Mesin pencuci tipe batch mempunyai wadah pencuci berbentuk silinder horizontal segi 6 yang diputar. Biji kopi HS sebanyak 50-70 kg dimasukkan ke dalam silinder berbentuk corong dan kemudian direndam dengan sejumlah air. Silinder ditutup rapat dan diputar dengan motor bakar 5 PK selama 2-3 menit. Motor dimatikan, tutup silinder dibuka dan air yang telah kotor dibuang. Proses ini diulang 2-3 kali tergantung pada kebutuhan atau mutu biji kopi yang diinginkan. Kebutuhan air pencuci berkisar antara 2-3 per ton biji. 6. Pengeringan kopi. Pengeringan biji kopi dilakukan dengan suhu antara 45 derajat sampai 500 derajat Celcius sampai tercapai kadar air biji maksimal sekitar 12,5%. Suhu pengeringan yang terlalu tinggi dapat merusak cita rasa, terutama pada kopi Arabica. Pengeringan kopi Robusta bisa diawali suhu yang agak tinggi, sekitar 900 derajat Celcius, dalam waktu singkat sekitar 20-24 jam. Proses pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji kopi HS yang semula 60-65% menjadi 12%. Pada kadar air ini, biji kopi HS relatif aman untuk dikemas dalam karung dan disimpan di gudang pada kondisi lingkungan tropis. 7. Pengukuran kadar biji. Penentuan kadar biji kopi merupakan salah satu tolak ukur proses pengeringan agar diperoleh mutu hasil yang baik dan biaya pengeringan yang murah. Pengembangan yang berlebihan menghasilkan biji kopi dengan kadar air jauh di bawah 12% merupakan pemborosan bahan bakar dan merugikan karena terjadi kehilangan berat. Sebaliknya, jika terlalu singkat, maka kadar air kopi belum mencapai titik keseimbangan 12%, sehingga biji kopi menjadi rentan terhadap serangan jamur pada saat disimpan atau diangkut ke tempat konsumen. Penggilingan kopi. Penggilingan kopi diperlukan untuk memperoleh kopi dan meningkatkan mutu kualitas pembukaan kopi, cita rasa kopi, dan lebih mudah larut pada saat dimasak. Dan dengan demikian, seluruh cita rasa kopi terlarut ke dalam seduhan air kopi yang dihidangkan. Penggilingan kopi hanya dilakukan terhadap kopi HS yang sudah kering. Penggudangan bertujuan untuk menyimpan hasil panen yang telah disortasi dan dalam keadaan yang aman sebelum dipasarkan ke konsumen. Beberapa faktor penting dalam penyimpanan biji kopi adalah kadar air, kelembapan relatif, dan kebersihan gudang. Serangan jamur pada hama biji kopi dalam penggudangan merupakan penyebab penurunan mutu kopi yang serius. Jamur merupakan cacat alami yang tidak dapat diterima oleh konsumen karena menyangkut hasil dan kesehatan, termasuk beberapa jenis jamur penghasil oksidasi. Demikian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan dalam menjalankan presentasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum